Indonesia telah tampil menjadi salah satu ekonomi besar dunia dan salah satu yang terbesar di ASEAN. Hal ini pun membawa Indonesia pada cita-cita bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu UOB menyelenggarakan acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 dengan tema Menyongsong Indonesia Hebat atau Ushering a New Dawn for Remarkable Indonesia. Acara ini berlangsung di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski pada Rabu 25 September 2024. Forum tahunan ini dihadiri lebih dari 400 peserta dan berbagai pembicara serta panelis terkemuka, di antaranya adalah Burhanuddin Abdullah, penasehat presiden terpilih, Enrico Tanuwijaya, Asian Economist UOB, R. Triwahyono, Kepala Grup Review dan Strategi Pengelolaan Moneter Departemen Pengelolaan dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, dan Derajat Hariwibowo, Ekonom Indef, hingga dari pemerintahan yang saat ini yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, dan Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi atau BKPM, Fajar Usman. Di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia serta ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik hingga geopolitik perlu diantisipasi. Direktur Utama UOB Indonesia Hendra Gunawan mengungkapkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, didukung oleh stabilitas politik dan reformasi kebijakan yang meningkatkan daya saing global. Ushering a new dawn for remarkable Indonesia menggambarkan bukan hanya proyeksi ekonomi tetapi juga peluang untuk membentuk Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, saya percaya Indonesia akan mampu menavigasi tantangan global dan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh di kawasan ini. Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia periode 2003 sampai dengan 2008, Burhanuddin Abdullah menyampaikan pandangannya yang bertajuk Kebijakan Strategis Pembangunan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas. Burhanuddin menyampaikan bahwa optimismenya terhadap pemerintahan baru Prabowo Gibran yang akan menggantikan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2024 mendatang. Burhanuddin juga menyampaikan utamanya optimismenya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8%. Merunut ke belakang, kita pernah mengalami tumbuh 8% 5 kali dalam pemerintahan Orde Baru. Pada waktu itu, teknologi kita, manusia kita seadanya. Sekarang manusia kita ada bonus demografi, pinter-pinter, dan teknologi kita sudah sangat maju. Lebih bisa lagi untuk tumbuh 8%. Selain dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi UOB sendiri optimistis bahwa tren aliran investor global ke pasar keuangan tanah air akan terus naik. Dan berikut adalah keterangannya. Inflow money ke Indonesia di pasar obligasi akan terus naik. Karena ingat dulu ya, berapa tahun lalu, sempat obligasi pemerintah 40% dimiliki asing, betul? 40% dimiliki asing itu kalau nggak salah jadi sekitar 800 triliun rupiah. Sekarang ini, obligasi pemerintah dan SRBI yang diisi oleh Bank Indonesia hanya sekitar 260 triliun. Jadi sebenarnya upside-nya tuh masih banyak sekali. Di pasar saham sempat indeks sampai 7.900 ya, betul kan? Berapa minggu lalu. Kalau bunga turun harusnya korporasi earning-nya naik dong. Ya udah pasti upside-nya lagi indeks 8.000, 9.000 ya matter of time. Ini ngomong tentu aja bullishness ya, tapi tentu kita harus cautious apakah suku bunga US akan terus landai. Kita itu memang remain to be seen, tapi per sekarang kelihatannya karena job marketnya makin jelek dan mereka harus protect dan itu mandatnya Federal Reserve, dia harus protect dengan cut bunga. Jadi menurut saya optimis, walaupun kita juga mesti cautious. Nah, tadi perannya BI dan juga regulator yang seperti OJK memastikan financial deepeningnya tuh ada. Dan I think is work in progress, belum perfect tapi is work in progress dan ya kita di UOB juga stakeholder itu, kita juga berkepentingan hal itu supaya liquidity nambah di Indonesia, loan-nya juga bisa nambah. Karena kalau liquidity nggak ada, bagaimana kasih loan? Teman-teman juga tahu LDR perbankan juga udah naik lumayan tinggi ya belakangan ini. Jadi artinya kebutuhan likuiditas sangat diperlukan. Dan saya rasa bisa terjamin kalau financial deepening is happening. Ya, sementara itu dengan banyaknya agenda penting di kuartal 4 2024 dan juga transisi pemerintah pusat dan daerah secara bersamaan, UOB berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun 2024 dapat meningkat.
Harap secara optimis akan stabil, pilkada lancar semuanya dan memberikan dampak ekonomi. Karena ingat, ini adalah transisi ke pemerintahan baru. Otomatis dia akan harus belanjakan. Jadi berbarengan semuanya. Saya berharap insya Allah quarter 4 tuh GDP-nya juga naik untuk penopang mungkin investasi yang sedikit melambat. Karena mungkin ada review plus ada election di mana? Di Amerika. Nah itu semua wait and hold and see kali ya. Tapi begitu itu selesai, saya cukup optimis dengan tadi program yang dijabarkan kita ke depannya akan mungkin untuk bertumbuh lebih cepat, lebih tinggi dan juga lebih berkualitas ya. Jadi mungkin harapan saya ke depannya PDB Indonesia pun bukan cuma lebih tinggi tapi lebih inklusif. Nah, itu makanya tadi kita melakukan pendalaman dan juga strategi fiskal yang lebih ekspansif dan structural transformation ya atau transformasi struktural di berbagai sektor. Lebih swasembada pangan, ketahanan energi juga, dan juga meningkatkan peran domestic investor. Ya, tak hanya itu, UOB juga mendukung masuknya investasi asing serta mendukung berbagai sektor ini terus berkelanjutan dan juga meningkat. Di antaranya adalah sektor infrastruktur, manufaktur hingga teknologi hijau menuju Indonesia yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dengan terselenggaranya acara ini diharapkan customer UOB terus mendapatkan update outlook ekonomi ke depan, khususnya akan seperti apa kebijakan ekonomi pemerintahan baru nanti. Kami berkomitmen mendorong investasi asing dan mendukung sektor-sektor utama seperti infrastruktur, manufaktur, hingga teknologi hijau. UOB, aspirasi kami adalah menjadi the best trade bank in ASEAN. Kami percaya bahwa dengan memperkuat jaringan perdagangan dan kolaborasi antar negara, kita dapat membuka lebih banyak peluang pertumbuhan. Jadi sebenarnya acara seperti ini kita harapkan customer kita ini bisa mendapatkan tentunya update seperti yang hari ini kan untuk mengetahui pemerintah yang baru itu seperti apa sih polisinya gitu. Ya makanya tadi Pak Burhanuddin, Pak Derajat yang kita menurut kita itu yang mungkin mereka itu cukup dekat dengan pemerintahannya bisa memberikan gambaran sehingga nasabah kita juga bisa merencanakan dengan lebih baik seperti apa sih posisi mereka dan juga sesuai dengan polusinya pemerintah. Ya, jadi saya rasa acara seperti ini tentunya akan baik ya karena bagaimanapun yang namanya bisnis itu akan jalan kalau misalkan perusahaan, bank dan juga regulator sini jalannya sejalan nih ya. Kalau misalkan jalannya itu agak sedikit berbeda tentunya ini akan menjadi hambatan yang harusnya kita hindari. Ya, acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025 diharapkan tidak hanya memberikan gambaran terkait dengan strategi perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru, melainkan juga memberikan gagasan dan strategi yang mendukung perekonomian Indonesia dapat lebih sejahtera lagi dan lebih berkualitas. Demikian rangkaian acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025. Saya Shani Altas dan juru kamera Ari Budi, tim liputan CNBC Indonesia.